Salam sukses petani Indonesia. Hari ini kita akan menerangkan tentang aplikasi pupuk AGS 1, 2, dan 3 untuk budidaya jagung, baik itu jagung benih maupun jagung konsumsi. Biasanya di benih jagung memang ada ikutan berupa penyakit, yaitu penyakit bule, yaitu berupa sejenis cendawan yang sengaja ikut di dalam benih jagung sebelum ditanam. Untuk menghindari penularan penyakit bule di tanaman jagung, kami dari AGS menyarankan benih sebelum ditanam direndam dulu pakai AGS nomor 3. Nih, AGS nomor 3. Minimal 3 jam dan paling lama 1 malam. Direndam semua benih yang akan ditanam esok hari. Nah, keesokan paginya benih diambil, ditiriskan kering, angin-angin tanpa kena matahari. Setelah itu siap ditanam. Sehingga dari awal benih jagung sudah imun terhadap penyakit. Kalaupun penyakit berupa cendawan, berupa bule tadi ada, maka penyakit bule tersebut tidak bisa menginfeksi tanaman sekitarnya. Dia akan sakit sendiri sampai panen. Dia tidak akan menghasilkan buah, tidak akan menghasilkan bunga. Sehingga ini adalah tanaman yang dari awal sengaja gagal. Setelah tanaman jagung berumur 1 minggu setelah tanam, menggunakan AGS nomor 1 dengan dikocor pada pokok tanaman dengan dosis 1 tangki 150 ml. Diaplikasikan setiap sore di atas jam 3 sore. Itu di pangkal pokok seperti ini, diulangi setiap 1 minggu sekali sampai tanaman jagung berbunga. Seperti itu. Setelah tanaman jagung berbunga, maka diaplikasi AGS nomor 2 untuk menyempurnakan polinasi, sehingga pada saat polinasinya sempurna, maka bulir jagungnya akan sempurna, tidak seperti ini. Contoh, ini contoh jagung yang polinasinya tidak sempurna. Contoh, ini hanya contoh. Ini jagung yang terserang gigitan tikus. Biasanya jagung yang polinasinya tidak sempurna juga seperti ini. Bukan karena diserang tikus, tapi memang buahnya tidak utuh sampai pucuk. Itu, polinasinya tidak sempurna. Nah, ini disemprot terakhir 10 hari menjelang panen, AGS nomor 2. Nah, ini kebiasaan petani di Jawa. Di saat tanaman jagung berbunga, dia mengikutkan tanaman susulan, yaitu berupa cabai. Entah itu cabai keriting, atau cabai rawit, atau cabai besar. Nah, ini kita tunjukkan bukti bahwa di lahan pertanian yang menggunakan agen hayati, maka tanaman dari awal sudah dijaga oleh binatang ini. Ini adalah binatang penjaga dari serangan trip. Di lahan pertanian yang menggunakan agen hayati, maka satu tanaman akan dijaga oleh 1 bahkan sampai 5 ladybird atau kalosa seperti ini. Nah, ini bukti bahwa petani sudah mulai beralih ke agen hayati, tidak hanya sekedar menggunakan pupuk organik berupa kotoran ayam maupun kotoran sapi atau kotoran kambing, diaplikasi menggunakan AGS 1, 2, dan 3. Maka akan muncul rantai makanan yang sempurna, ekosistemnya akan sempurna seperti ini. Tuh. Aplikasi AGS nomor 3 itu sejak olah tanah, di saat rabuk berupa kotoran ayam yang masih mentah ditabur di lahan pertanian yang akan ditanami jagung.
dengan rumus 1 meter 1 kilo. Saya ulangi lagi, 1 meter 1 kilo ditabur, setelah itu sorenya disemprot menggunakan AGS nomor 3. Maka akan terjadi fermentasi secara alami di lahan pertanian. Itu pertama, peran dari agen hayati nomor 3 akan menekan pertumbuhan bakteri dan jamur patogen di tanah, sehingga pupuk kotoran ternak tersebut akan masak sempurna di lahan. Seperti itu. Setelah itu tanam, bibit benih direndam pakai AGS nomor 3 lagi, dan sisa dari rendaman bisa dikocorkan di pangkal dari pokok tanaman. Itu. Begitu seterusnya, dan biasanya saya menyarankan sisa dari pengambilan batang jagung ini, karena jagung mulai daun, batang, dan akarnya mengandung agen hayati, saya sarankan untuk dikembalikan lagi ke tanah. Jadi ini nggak boleh dibawa pulang semuanya. Kalaupun dibawa pulang dikasih makan ke ternak, nanti kotoran ternaknya difermentasi menggunakan agen nomor 3 dan dikembalikan lagi ke tanah. Konsepnya dari tanah kembali ke tanah untuk menjaga ekosistem lahan kita menjadi subur. Lama-lama lahan akan menjadi muda kembali seperti tahun-tahun yang lalu, muda lagi, dan tanaman menjadi imun, tidak gampang terserang penyakit. Salam sukses petani Indonesia, petani sukses, pupuknya AGS. Perkenalan, nama saya Bu Rokaya, Desa Dilaren, petani Desa Dilaren, Kelurahan Benceh, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Saya petani jagung kemitraan. Alhamdulillah hari ini saya panen hari Minggu tanggal 8 bulan Agustus 2021. Dari awal budidaya sampai panen tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Saya menggunakan pupuk kotoran ayam dan AGS 1, 2, dan 3. Hasilnya alhamdulillah baik.